Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Saya sebagai moderator kelompok 1 analisis instrumen terkait materi aplikasi metode analisis instrumentasi kromatografi gas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hadi Kurniawan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu ada Anissa Dinda Prameswari, Trianisa Febi, Insan Kamil, Nurul Faujiah, Dimas Ahmad Muarif, Bulan Maharani Kusnadi, Asyah Fadilah Safitri, Raihana Dini Safitri, Melanie Febrianti, Marcelino Arkenzo Asra, Adinda Atar Nugraha, dan juga Margareta Rafika. Selanjutnya saya serahkan kepada tim penyaji. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memulai sesi materinya. Yang pertama, kromatografi gas. Kromatografi merupakan metode pemisahan suatu campuran zat-zat kimia yang berdasarkan pada perbedaan migrasi atau kapilaritas dari masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam dan dipengaruhi oleh fase gerak yang digunakan. Kromatografi gas itu sendiri merupakan cara untuk memisahkan campuran dengan cara mengalirkan arus gas melalui fase diam. Next. Adapun aplikasinya dalam menganalisis sediaan farmasi, yang pertama itu untuk menentukan kadar asetaminopen pada spesimen rambut manusia, yang kedua untuk menganalisis kualitatif senyawa paracetamol atau aseminopen pada urin dan rambut manusia, yang ketiga mengidentifikasi senyawa di dalam buah kundur, yang keempat menentukan kadar metanol di dalam darah manusia, yang kelima, menetapkan kadar senyawa benzaldehid di dalam parfum. Yang keenam, menganalisis senyawa pestisida. Yang ketujuh, sebagai penentu dari kadar kolesterol. Yang kedelapan, sebagai metode analisis minyak atsiri serai wangi. Yang kesembilan, penetapan kadar alkohol di dalam kosmetik. Dan yang kesepuluh itu, untuk menganalisis kualitatif dan kuantitatif asam lemak tak jenuh omega 3 dari minyak ikan patin. Next. Yang pertama itu tadi digunakan untuk menentukan kadar asetaminopen pada spesimen rambut manusia. Adapun tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui apakah senyawa asetaminopen dapat terdeteksi pada spesimen rambut pasien yang mendapatkan terapi paracetamol. Dan tujuan yang kedua untuk mengetahui pengaruh panjang spesimen rambut terhadap konsentrasi asetaminopen pada spesimen rambut manusia. Next. Adapun bahan yang digunakan, yang pertama diklorometana, kedua metanol, yang ketiga standar pembanding asetaminopen, yang keempat N-obistrimethylsilyl trifluoroacetamida atau BSTFA yang mengandung trimetylchlorosilan atau TMSC 1% yang diperoleh dari Sigma Aldrich Chemical Singapore. Ini adalah instrumen yang digunakan, dapat dilihat pada gambar, merupakan kromatografi gas tipe Agilent 6890N. Kemudian untuk proses pengumpulan datanya, yang pertama preparasi larutan standar paracetamol, yang kedua ekstraksi spesimen rambut simulasi, yang ketiga preparasi dan analisis spesimen rambut, yang keempat pengolahan dan analisis data. Untuk hasil penelitiannya sendiri, yang pertama, asetaminopen itu dapat dideteksi pada spesimen rambut menggunakan GCMS. Dan yang kedua, terdapat pengaruh panjang spesimen rambut terhadap konsentrasi senyawa asetaminopen yang dianalisis menggunakan GCMS. Next. Kemudian aplikasi yang kedua itu untuk menganalisis kualitatif senyawa paracetamol atau asetaminopen pada urin dan rambut manusia. Dengan tujuannya itu menganalisis senyawa paracetamol atau asetaminopen pada urin dan rambut secara kualitatif dengan menggunakan kromatografi gas, spektrometri massa, atau GCMS. Sampel urin dan rambut diperoleh dari pasien atau sukarelawan yang mengonsumsi paracetamol dalam dosis terapi. Adapun bahan yang digunakan, yang pertama sampel rambut dan sampel urin, yang kedua metanol, yang ketiga diklorometana, yang keempat etil asetat, yang kelima aquades, keenam air hangat, ketujuh gas helium,
ke-8 gas hidrogen, ke-9 pH indikator strips, ke-10 solid phase extraction atau SPE, dan yang terakhir itu N-O-bismethyl trifluoroasetamida atau BSTFA yang mengandung trimetylchlorosilan atau TMCS 1% yang diperoleh dari Sigma Aldrich Chemical Singapore. Dengan instrumen yang digunakan juga sama, kromatografi gas tipe Agilent 6890N. Kemudian proses pengumpulan datanya. Yang pertama, penelitian dilakukan setelah mendapatkan surat kelaikan etik penelitian. Yang kedua, pengambilan sampel dilakukan pada 1, 2, 3, dan 24 meter, 168 dan 720 jam setelah konsumsi tablet paracetamol dengan dosis terapi. Yang ketiga, preparasi larutan standar paracetamol. Yang keempat, preparasi kolom. Yang kelima, ekstraksi sampel urin. Yang keenam, ekstraksi sampel rambut. Yang ketujuh, derivatisasi. Dan yang kedelapan, pengolahan dan analisis data. Next. Untuk hasil penelitiannya, hasil positif acetaminophen TMS diperoleh pada sampel urin dari 1 jam hingga sehari setelah mengonsumsi tablet paracetamol. Namun diperoleh hasil negatif setelah lebih dari 1 hari mengkonsumsi tablet, sedangkan pada sampel rambut, hasil positif telah ditunjukkan pada 1 jam hingga 720 jam setelah mengkonsumsi tablet paracetamol. Hasil yang diperoleh merupakan paracetamol yang tersimpan dalam rambut dalam jangka waktu yang lama atau hasil konsumsi secara berkala. Next. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, di mana ini adalah metode kromatografi gas yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa di dalam buah kundur atau Benincasa hispida. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi senyawa kimia di dalam buah kundur yang berasal dari daerah Kabupaten Sragen dengan kromatografi gas spektrometer massa atau KGSM. Next. Bahan-bahan yang digunakan itu ada buah kundur dengan spesies Benincasa hispida, kemudian ada petroleum ether, ada etanol, heksana, dan silika gel 60 dan silika gel G254. Instrumen yang digunakan adalah kromatografi gas tipe GCMS Shimazu KP5000. Nah, proses pengumpulan datanya, pertama, pembuatan simplicia buah kundur, lalu pembuatan ekstrak etanol buah kundur, pembuatan fraksi buah kundur, identifikasi senyawa fraksi buah kundur dengan kromatografi gas X0002 spektrometer massa KGSM, dan kemudian pengolahan dan analisis data. Hasil penelitiannya, analisis spektra KGSM ini pada fraksi 1 menunjukkan senyawa-senyawa yang teridentifikasi yang diperkirakan adalah tridekananitril, pentadekananitril, dan heptadekananitril. Fraksi 2 dan fraksi 3 tidak menghasilkan puncak pada kromatogram hasil analisa dengan KGSM. Next. Kemudian yang keempat itu untuk menentukan kadar metanol di dalam darah manusia. Nah, tujuan penelitian kali ini untuk mengetahui preparasi yang paling tepat, cepat, dan akurat dengan mengkaji berbagai jenis metode preparasi sampel, yaitu metode distilasi, ekstraksi cair-cair, dan ekstraksi fase padat. Next. Bahan yang digunakan, ini fase diamnya menggunakan polyethylene glycol, kemudian ada metanol atau CH3OH, kemudian sampel darah yang didapatkan dari sukarelawan pendonor, kemudian ada propanolol, fluorosil, chloroform, ETA dengan grade Pro Analyst buatan Merck, serta Aquades, kertas saring, Wattman, file plastik, dan Vaseline. Instrumen yang digunakan adalah kromatografi gas tipe Agilent 6890N. Nah, proses pengumpulan datanya, pertama,
Sampel darah didapatkan dari pendonor sukarelawan yang diambil 1 hari sebelum preparasi. Selanjutnya, metode yang selanjutnya itu adalah distilasi, kemudian yang kedua ada ekstraksi cair-cair, dan yang terakhir adalah ekstraksi fase padat. Nah, hasil penelitiannya didapatkan bahwa metode yang paling optimum untuk digunakan dalam menentukan kadar metanol dalam darah adalah menggunakan gas kromatografi adalah metode distilasi berdasarkan uji presisi dan uji akurasinya. Metode distilasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan distilasi tertutup, sehingga kecil kemungkinan sampel akan menguap pada saat proses distilasi. Next. Yang kelima, ini ada kromatografi untuk menetapkan kadar senyawa benzaldehid dalam parfum. Tujuannya untuk analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa benzaldehid dalam parfum yang ada di wilayah Surabaya Timur. Next. Bahan digunakan itu ada sampel parfum X, gas pembawa helium, dan baku benzaldehid. Instrumen yang digunakan adalah kromatografi gas dengan detektor FID. Proses pengumpulan datanya pertama, dilakukan uji organoleptis, kemudian identifikasi waktu retensi benzaldehid, kemudian pembuatan kurva baku benzaldehid, penetapan persen recovery, kemudian identifikasi kualitatif benzaldehid di dalam sampel, dan terakhir identifikasi kuantitatif menggunakan metode adisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sampel parfum di wilayah Surabaya Timur terdapat senyawa benzaldehid, sehingga penelitian ini dilanjutkan untuk menentukan kadar dari benzaldehid yang terkandung dalam sampel parfum. Dari hasil analisis kuantitatif tersebut didapatkan bahwa kadar benzaldehid yang terkandung pada parfum masih memenuhi persyaratan rentang standar IFRA. Next. Yang keenam adalah metode kromatografi gas untuk analisis pestisida organofosfat. Tujuannya adalah untuk menentukan residu pestisida di dalam air di daerah pertanian Kota Jambi. Next. Bahan yang digunakan itu yang pertama ada heksana, kristal Na2SO4 anhidrat, dan aquades. Untuk alatnya ada rotary evaporator, labu ukur, microsyringe, dan kromatografi gas. Untuk proses pengumpulan datanya ada pengukuran pada GC, kemudian pengukuran sampel, penentuan kadar deviasi relatif, dan recovery. Hasil penelitiannya itu metode kromatografi gas dengan sistem detektor tangkap elektron dapat digunakan untuk analisis organofosfat dengan senyawa aktif diazinon dan fention. Ketelitian metode GC dengan sistem detektor tangkap elektron cukup baik dengan hasil standar deviasi relatif untuk diazinon 4,709% dan untuk fention 2,431%. Next. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ada penentuan kadar kolesterol dengan metode kromatografi gas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara kuantitatif kadar kolesterol dalam makanan. Next. Penelitian ini menggunakan instrumen kromatografi gas. Adapun bahan yang digunakan pada saat penelitian adalah N-heksana, diethyl ether, dan petroleum ether. Kemudian tahapan untuk proses pengumpulan data ada ekstraksi lipida total, menguapkan pelarut yang digunakan, saponifikasi alkalis dari lipida, ekstraksi senyawa tak tersaponifikasi dengan pelarut organik, menguapkan pelarut yang dipakai, dan yang terakhir adalah derivatisasi senyawa tak tersaponifikasi. Nah, dari penelitian tersebut dapat hasil yaitu metode kromatografi gas merupakan metode sederhana yang mempunyai tingkat keakurasian yang baik untuk penentuan kolesterol dalam makanan. Next. Selanjutnya, optimasi metode analisis minyak atsiri serai wangi secara kromatografi gas. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi metode kromatografi gas dalam standarisasi kualitas dari minyak serai wangi. Next. Penelitian ini menggunakan instrumen kromatografi gas.
Thermo-Scientific Trace 1300. Adapun alat yang digunakan yaitu syringe dan seperangkat alat gelas. Dan bahan yang digunakan yaitu sampel minyak atsiri serai wangi dan kertas saring. Nah, tahapan yang diperlukan dalam proses pengumpulan data penelitian ini adalah persiapan sampel, pengujian minyak atsiri, dan penentuan resolusi. Dari penelitian ini didapat hasil yaitu variasi split dan variasi kenaikan suhu oven berpengaruh terhadap proses analisis minyak serai wangi secara kromatografi gas yang ditunjukkan adanya perbedaan nilai resolusi yang dihasilkan dari setiap variasi yang digunakan. Next. Kemudian yang ke-9 adalah penetapan kadar alkohol pada kosmetik menggunakan metode kromatografi gas, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan alkohol pada produk kosmetik yang mengklaim free alkohol dan mengetahui kadar alkohol pada kosmetik. Next. Nah, instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah gas kromatografi FID atau GC-FID. Adapun alat yang digunakan yaitu seperangkat alat gelas dan bahan yang digunakan adalah etanol 98%, isopropanol, dan sterile water for injection. Kemudian tahapan untuk proses pengumpulan datanya ada pengambilan sampel, penetapan berat jenis, penetapan indeks bias, analisis sampel dengan GCMS, dan yang terakhir ada analisis sampel dengan spektrofotometri massa. Nah, dari penelitian ini didapatlah hasil bahwa dari kelima sampel parfum yang dianalisis menunjukkan adanya senyawa kimia yang relatif sama antara sampel A, B, C, D, dan E, yaitu dipropilin glikol, linalol, benzen pentanol, lilialdehid, dihidrometiljesmonat, alpha-heksilsinamik aldehid, heksilmetilpiranoidan, dan lain-lain. Next. Kemudian yang terakhir adalah analisis kualitatif dan kuantitatif asam lemak tak jenuh omega 3 dari minyak ikan patin dengan metode kromatografi gas, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kualitatif maupun kuantitatif asam lemak tak jenuh omega 3 dari minyak ikan patin. Next. Nah, alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, corong Bahner, pipet tetes, corong pisah, labu ukur, spatula buret, neraca analitik, hot plate, kertas saring, kain kasa, pengaduk magnet, panci stainless steel, tabung gas nitrogen, lemari pendingin, statif dan klem, pendingin tegak, serta seperangkat alat kromatografi gas. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ikan patin, N-heksana, aquades, NaCl, NaOH, etanol, metanol, bentonit, HCl, urea, EDTA, gas nitrogen, alkohol, KOH, kloroform, asam asetat, glasial, kalium iodida, natrium tiosulfat, dan indikator PP. Kemudian tahapan yang diperlukan pada proses pengumpulan data ada penyiapan sampel, ekstraksi minyak ikan, menentukan angka asam, angka penyabunan, dan angka peroksida, isolasi asam lemak tak jenuh majemuk omega 3, dan yang terakhir adalah analisis omega 3 dengan kromatografi gas atau GC. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pada minyak ikan patin mengandung asam lemak tak jenuh majemuk omega 3. Lemak ikan patin mengandung EPA dan DHA untuk berat ikan berkisar antara 650 sampai 870 gram adalah masing-masing 0,21 sampai 2,48% dan 0,95 sampai 9,96%. Next. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim penyaji. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.